Kalau misalnya traveling itu, yang penting persiapannya itu jelas dari segi uang sama waktu sih, itu priority banget. Ketika kita traveling, kita tuh bakal banyak habis uang itu di transportasi yang pertama. Terus yang kedua itu di penginapan kita, dan yang ketiga itu di makanan. Nah, yang keempat nih baru tempat wisata. Tiket ke tempat pariwisata itu nggak mahal-mahal lah intinya, paling 20.000, paling 5.000, bahkan banyak juga yang gratis gitu. Dan aku udah sering banget dapat tempat yang memang nggak bayar sama sekali gitu, kita mungkin cuma bayar parkir doang. Wow. Tapi tempat yang enak banget buat santai, angin sepoi-sepoi. Terus di jalan juga banyak kupu-kupu. Apalagi kalau kita nggak punya kendaraan sendiri ya kali misalnya kita ke pulau lain, ke daerah lain, kita bawa motor. Lebih baik kalau kita pengen ke suatu tempat, aku saranin ya sewa motor atau mobil di daerah itulah. Terus juga yang kedua itu ada penginapan, jelas ya kalau kita pengen berapa hari gitu. Ketika masih ada beberapa merek yang sering aku pakai itu ada Airi dulu, terus ada Oyo, ada Booking.com. 3 ini sih yang aku dulu sering banget kayak bolak-balik buat compare harga gitu. Travelingnya aku tuh bukan yang heboh-heboh banget gitu ya. Aku cuma pengen pernah aja gitu loh merasakan ke suatu tempat gitu. Jadi selama kuliah itu aku udah pernah ke Balikpapan, pernah ke Samarinda. Waktu Jawa Barat tuh aku cuma ke Bandung aja. Pas Jawa Tengah aku pernah ke Magelang, aku pernah ke Semarang, Solo juga. Terus Jogja juga pernah, terus aku juga pernah ke Bali juga tuh pas kuliah. Tapi yang sebenarnya aku pengen banget lagi itu sebenarnya jelajah di daerah Sumatera. Biarpun kepulauan aku tuh ada di regionalnya Sumatera ya, tapi justru aku ke Sumatera malah nggak pernah sama sekali, dan hanya pernah ke Kepulauan Riau aja gitu. Kepulauan Riau pun nggak semua. Cuma pernah ke Batam doang, terus ke Tanjung Pinang, udah itu aja. Mau nikmatin pasir atau nikmatin pantainya, mau nikmatin pasir atau nikmatin pemandangannya aja. Pulau Stanau, mau nikmatin pasir atau pantainya aja. Pulau Stanau merupakan objek wisata yang tepat bagi teman-teman untuk kunjungan ke Natuna. Mari deh ke sini, makan. Minum pasir enak kan? Makanya jangan lupa kesini, wajib kesini loh. Kalau suka traveling sih kayaknya udah dimulai sejak dulu ya. Kalau aku tuh waktu kecil tuh kan tinggal di daerah yang namanya Pulau Tiga. Nah daerah situ tuh ada di Kepulauan Natuna lah, ada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Nah kalau misalnya orang lihat Natuna itu kan sebuah pulau besar tengah-tengah laut. Nah aku tuh nggak di pulau besar itu, justru malah di pulau kecil lagi. Dari kecil itu aku udah punya mimpi banget buat biar bisa keluar dari pulau itu, istilahnya itu kayak buat melihat dunia luar lah istilahnya. Kalau dulu di tempat aku itu hanya ada SD doang. Kalau kita mau masuk SMP, kita harus ke pulau lain gitu, dan itu kan kayak tiap hari kita nyebrang lewat pakai perahu. Jadi orang tua aku memutuskan biar aku tuh pindah ke kota gitu, jadi ke Pulau Natuna besar. Jadi aku SMP di sana, SMA juga di sana. Di sana juga memang jarang gitu kan orang-orang yang bisa buat keluar lah. Ketika sekolah maybe SMP doang,
SMA doang, tapi aku cukup beruntung gitu. Jadi orang tua aku kayak ngasih aku kesempatan buat biar bisa kuliah gitu. Dan aku waktu itu milih buat kuliah di Malang. Nah, dari Malang inilah kayak kecintaanku pada traveling itu mulai tumbuh ya. Aku lebih seneng ke tempat-tempat yang lebih nature mungkin ketimbang tempat-tempat wisata yang kekinian ya, yang udah dibikin spot foto, terus udah dicat sana sini gitu. Kalau aku sih lebih seneng yang alami, yang kita masih bisa mendengar suara alam gitu. Jadi kenapa aku milih tempat yang sepi juga karena pengen biar pikiran tuh fresh lagi. Pikiran tuh kreatif lagi gitu, dan pengen refreshing dari semua pekerjaan, deadline dan stres-stres di dunia pekerjaan lah misalnya. Jadi traveling biar fresh lagi lah, dan juga buat nikmatin alam karena memang Indonesia emang indah. Jadi kita harus bersyukur lah intinya nikmatin Indonesia ini gitu. Planning buat kemana-mana itu perlu banget, karena di situ kita bisa estimasi waktu. Jangan sampai waktu kita itu lama di jalan. Misalnya nih, ketika kita pengen ke Jogja, list kita itu ada Parangtritis, terus ada Gunung Kidul gitu misalnya. Biarpun itu di Jogja, tapi kan jauh gitu. Lebih baik memilih tempat wisata itu, misalnya kita pengen ke Jogja, cari satu wisata yang memang kita pengen banget ke situ. Misalnya ke Malioboro. Nah, dari Malioboro itu kita bisa lihat, cari tahu wisata terdekat di situ. Jadi usahakan ketika traveling itu nggak terlalu banyak makan waktu di jalan lah menurutku. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing sih. Keluar asinnya. Nah, nggak dikasih garam. Nyari temen yang memang bisa diajak traveling itu susah. Sering banget kalau kita tuh udah planning nih sama teman-teman, udah nyiapin dana, waktu, udah nyiapin segalanya gitu, tiba-tiba nggak jadi. Kalau aku sendiri sih solo traveling dulu lumayan sering waktu pas ketika kuliah. Jadi aku iseng-iseng gitu kan, kayak kemana-mana sendirian gitu. Seru sih, seru memang. Ya bisa, aku pernah juga kayak get lost gitulah. Kalau misalnya aku lagi traveling sendiri, aku sih lebih suka buat ke hostel. Karena kalau di hostel itu kan biasanya dalam satu ruangan itu ada beberapa tempat tidur. Jadi kita bayar tempat tidurnya kalau di hostel, nggak bayar kamarnya. Jadi di sana juga kita bisa kenal sama orang lain lah. Mungkin bisa diajak, sekalian deh mau traveling kemana, ayo ikut, kayak gitu. Kalau misalnya berdua atau bertiga atau berempat gitu, kalau aku sih pribadi lebih baik ke hotel atau enggak homestay. Dan juga kalau misalnya traveling sih, kalau aku ya nggak terlalu mikirin tempat menginapnya, karena bagi aku ketika ke suatu tempat, aku lebih pengen biar lebih berlama-lama explore-nya ketimbang di kamarnya gitu. Di kamar cuma buat tidur doang lah. Jadi aku nggak mau spend too much untuk kenyamanan di tidur. Jodoh, kamu di mana? Dari daerah-daerah yang pernah kunjungin itu, favoritku itu yang pertama ada Bromo. Jadi yang kedua itu ada air terjun Tupak Sewu dan Kapas Biru. Itulah jadi sepaket lah kan, dia deketan. Dan yang keempat itu ada di Bali, yaitu Gunung Batur. Oke, sudah siang, sudah matahari sudah menampakkan sinarnya, sudah menerpa sebelah dari wajahku di sini. Saya lagi menikmati Burger King. Kita sedang sarapan dulu. Tapi sebelum kita
kita lihat lagi keindahan Batur, kita coba tanya-tanya dulu sih ke teman-teman kita apa yang sudah mereka alami, rasakan. Favorit aku kalau di Bali, tadi aku udah bilang adalah Gunung Batur. Itu favorit aku banget, karena aku ke sana udah 4 kali. Kenapa Gunung Batur ya? Karena memang aku sih belum pernah ke gunung yang kita harus ngecamp gitu buat sampai ke puncaknya. Aku masih belum berani buat ngelakuin itu gitu. Jadi kalau ke Gunung Batur ini kita cuma 3 jam aja tuh mendaki dari bawah sampai ke puncak itu cuma 3 jam gitu. Jadi oke sih. Ya aku seneng sih sebenarnya naik gunung gitu. Ya biarpun capek, aku seneng banget actually. My favorite hobi di traveling itu naik gunung kali ya. Kalau kita traveling itu, kalau kita udah nemu person yang cocok, itu enak banget sih buat diajak terus gitu. Orang yang memang punya waktu, terus kayak hobinya sama, itu asik banget sih. Jadi istilahnya itu kalau bisa kita planning, nggak ribet-ribet lagi gitu, karena udah tahu, oh ini yang disuka, ini yang budgetnya kita gitu. Jadi kita udah tahu kayak kondisi keuangan masing-masing gitu, udah terbuka sama hal-hal kayak gitu sih. Kalau ke luar negeri pernah sih, pernah. Lumayan lah dapat kesempatan dari kantor juga ngasih bonus dari pekerjaan selama setahun gitu. Kita dikasih kesempatan buat beberapa teman kantor nih, kita bareng-bareng ke Perth buat nikmatin wisata di sana. Tapi aku bisa bilang bahwa I love Indonesia more.